Assessment with Sonography in Trauma, sedangkan EFAS adalah Extended Focus Abdominal Assessment with Sonography in Trauma. Artinya sebetulnya awalnya adalah USG yang sering kita gunakan untuk emergency adalah yang FAST. Tetapi pada perkembangannya kita extended kan, kita perluas lagi. Di samping untuk abdomen juga untuk kasus-kasus di mana ada trauma torak. Misalnya pada kasus ada tamponade jantung atau ada efusi perikardial atau pneumotorak pun bisa kita periksa dengan USG. Sehingga kita sebut dengan EFAS, Extended Focus Abdominal Sonography in Trauma. Apa kegunaan FAST? Karena kita tahu bahwa tata laksana trauma abdomen yang cepat dan tepat dapat mengurangi angka mortalitas. Jadi pada trauma abdomen, ya, jadi contoh kasusnya misalnya seperti ini, ada perdarahan pada liver, kemudian ada kontusio, robekan pada hepar, kemudian bisa juga terjadi pneumoperitoneum oleh karena adanya udara bebas di kafum peritoneum. Bisa juga terjadi devaskularisasi, artinya ada ruptur dari vaskuler, sehingga ada bagian dari liver yang tidak mendapatkan vaskularisasi. Atau kita jumpai juga adanya active bleeding, jadi perdarahan yang aktif oleh karena adanya cedera pada vaskuler di intraabdomen. Bisa cedera pada lien sama dengan cedera pada. Jadi perdarahan pada hepar maupun pada lien itu bisa terjadi di subkapsuler. Jadi setiap organ ini kan ada kapsulnya, dia terjadi di subkapsuler, bisa juga terjadi cedera, bisa juga terjadi perdarahan aktif. Demikian juga pada ginjal. Hanya saja memang untuk kasus-kasus di retroperitoneum USG agak sedikit kurang baik, ya. Kemudian penyebab paling sering trauma abdomen adalah kecelakaan akibat mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Ya, itu paling sering. Dan biasanya orang-orang dengan usia yang relatif masih muda yang masih suka ngebut, ya. Ya, seperti gambar di sini kita lihat ini adalah bekas seatbelt, ya. Jadi kecepatan tinggi, kemudian dia tiba-tiba menabrak sehingga terjadi perlukaan pada torak dan abdomen oleh karena penggunaan seatbelt. Nah, seperti ini kita bisa lakukan USG untuk mengetahui apakah ada cedera organ solid di intraabdomen. Tipe trauma pada abdomen secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah penetrating trauma atau luka tusuk atau stabbing, ya, atau luka tembus. Misalnya dia kena tusukan senjata tajam. Kalau pasien-pasien dengan penetrating trauma, kita mungkin bisa perkirakan di mana terjadi cedera organnya, tergantung dari lokasi di mana terjadi luka tembus. Tetapi ada jenis trauma yang lain, yaitu blunt trauma atau trauma tumpul. Seringkali kita tidak bisa menentukan dari mana terjadi perdarahan. Jadi misalnya pada trauma tumpul tiba-tiba kesakitan, kemudian nyeri tekan, atau ada hemodinamik yang tidak stabil, kita curiga ada perdarahan di organ intraabdomen. Jadi memastikan mekanisme injury, apakah itu penetrating atau blunt trauma, adalah sesuatu yang penting untuk penata laksanaan dan terapi selanjutnya. Kapan USG digunakan untuk kasus-kasus trauma abdomen? Yang pertama adalah trauma tumpul abdomen. Jadi kelebihan dari USG adalah bisa dilakukan pada pasien dalam keadaan stabil maupun keadaan tidak stabil. Artinya jika kita bandingkan dengan CT scan, pada pemeriksaan CT scan kita harus membawa pasien itu dari IGD ke ruang radiologi. Tentunya harus kondisinya harus transportable.
Tetapi pada pemeriksaan USG, pemeriksaan ini bisa kita lakukan di UGD, baik pasiennya itu stabil ataupun tidak stabil. Kemudian indikasi yang kedua adalah trauma pada kehamilan. Jadi pada ibu-ibu hamil yang trauma misalnya, itu kita harus pastikan betul apakah janinnya masih aman, apakah ada perdarahan akibat trauma yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah trauma pada pediatrik, karena kita tahu pediatrik kadang tidak bisa menentukan karena dia masih anak-anak, kadang dia hanya merasakan kesakitan tanpa bisa menunjukkan, apalagi kalau usianya masih sangat kecil. Jadi ada riwayat jatuh misalnya, kita harus pastikan apakah ada cedera di intraabdomen atau tidak. Kemudian yang keempat, indikasi USG fast adalah hipotensi yang belum diketahui sebabnya. Jadi pada orang yang mengalami trauma, tiba-tiba hemodinamiknya tidak stabil, tensinya turun, tetapi tidak ada perdarahan yang terlihat, kita harus curigai kemungkinan ada cedera organ intraabdomen ataupun organ-organ lain yang tidak bisa kita lihat pada tubuhnya yang di luar. Tujuannya dari FAST adalah mendeteksi adanya cairan bebas intraabdomen. Jadi yang kita cari adalah ada tidaknya perdarahan. Cairan, kenapa ada istilah cairan bebas? Karena ada cairan yang di dalam usus. Kalau cairan itu masih berada di lambung, atau cairan itu berada di vesika urinaria, atau cairan itu ada di usus halus, berarti itu bukan cairan bebas. Yang dimaksud cairan bebas adalah cairan yang berada di kavum peritoneum. Kemudian mendeteksi adanya cedera vaskular organ. Ya, jadi dengan USG kita bisa tahu apakah ada ruptur dari vaskuler sehingga terjadi perdarahan. Hanya saja pada kasus-kasus di mana yang ruptur itu organ vaskuler pada bowel misalnya, arteri mesenterika atau cabang-cabangnya, USG kesulitan. Ada pemeriksaan lain untuk mengetahui adanya struktur dari vaskuler intraabdomen seperti cabang-cabang arteri mesenterika atau cabang celiacus atau mesenterika inferior, yaitu dengan pemeriksaan yang disebut dengan arteriografi. Ya. Trauma temporal abdomen, ya, kalau kita lihat spleen paling banyak terjadi, ya, 25%, liver 15%, Holoficius, ya, ileum atau sigmoid 15%, kidney 12%, retroperitoneal 30%, dan mesenteri 5%. Jadi kalau kita lihat spleen dan liver lebih banyak terjadi perdarahan pada spleen. Sedangkan kita tahu bahwa hepar itu ukurannya lebih besar, ya. Sementara lien ukurannya lebih kecil. Logikanya mestinya jika terjadi trauma, hepar yang akan lebih sering mengalami cedera. Ternyata tidak seperti itu, ya. Alasannya adalah karena hepar itu dia lebih karena ukurannya lebih besar, dia berada di situ, dia lebih stabilnya. Sedangkan pada limpa itu dia tergantung pada beberapa ligamentum. Jadi cedera pada limpa atau lien lebih sering oleh karena terjadi proses akselerasi dan deselerasi. Jadi ketika ada kecelakaan, proses akselerasi dan deselerasi itu terjadi tarikan dari ligamentum yang menggantung lien. Ada beberapa ligamentum yang menggantung lien. Yang pertama adalah ligamentum phrenicospleenic. Kalau kita lihat namanya, phrenico itu artinya adalah diafragma, spleen adalah artinya lien. Jadi ligamentum ini menghubungkan antara diafragma dan lien bagian anterior. Ligamentum ini yang mempertahankan supaya ginjal itu tidak displacement ke inferior. Nah, pada proses terjadinya kecelakaan terjadi tarikan atau
robekan pada limpa akibat ini gerakan dari akselerasi dan deselerasi yang terjadi. Kemudian ligamentum yang berikutnya adalah gastroplenik. Jadi gastroplenik ini antara gaster dan lien. Kemudian ligamentum yang ketiga adalah ligamentum splenicocollica antara lien dan kolon. Inilah yang menyebabkan mengapa lien lebih sering mengalami ruptur dibandingkan dengan hepar yang meskipun ukuran hepar itu jauh lebih besar dibandingkan dengan lien. Kemudian trauma tumbuh bisa dari compression dan deceleration, crushing atau berkeping-keping, shearing, tarikan atau avulsion ya puntiran. Jadi ada beberapa mekanisme injury terjadinya cedera pada organ intraabdomen. Pada VAS akurasinya cukup tinggi 86 sampai 97%, karena nanti adik-adik kalau sudah belajar tentang USG maka akan dengan mudah mendapatkan adanya cairan bebas di intraabdomen jika cairannya itu cukup mudah untuk dilihat. Jadi volumenya paling tidak lebih dari 500 cc ya. Tapi kalau masih sedikit kesulitan. Sensitivitasnya cukup tinggi juga 88 sampai 91,7% dan spesifisitasnya 94,7 sampai 99%. Jadi fungsi dari USG FAS ini cukup bermanfaat. Cairan pada USG digambarkan sebagai lesi yang anechoic. Jadi kalau pada USG istilah yang kita pakai adalah echo. Sedangkan pada CT yang kita pakai istilahnya adalah densitas. Pada MRI yang kita pakai adalah intensitas. Jadi pada gambaran USG yang lebih gelap kita katakan hypoechoic. Gambaran USG yang sama dengan otot kita katakan isoechoic. Gambaran USG yang lebih terlihat putih namanya hyperechoic. Sedangkan di CT scan kalau gambaran CT-nya lebih gelap kita katakan hypodense. Kalau yang sama dengan otot atau isodense, kemudian jika dia putih namanya hyperdense. Demikian juga ada MRI, ada istilah hypointense, ada isointense dan hyperintense. Nah, pada USG ini cairan digambarkan sebagai lesi anechoic. Anechoic itu artinya tidak ada gema. Jadi kalau kita lihat cairan ini VU ya, ini VU, dia betul-betul hitam. Ya, hitam. Karena ultrasound yang dikirimkan ke bawah itu dia diteruskan sampai mengenai dinding posterior dari VU. Tapi cairan ini digambarkan sebagai sesuatu yang anechoic. Nah, di belakangnya ini namanya posterior wall enhancement. Jadi ciri-cirinya suatu cairan pada intraabdomen ketika di USG adalah dia anechoic, sementara di belakangnya dia terlihat hyperechoic. Namanya posterior wall enhancement. Demikian juga kalau ini adalah GB, gallbladder, isinya adalah cairan juga, maka dia akan kelihatan lebih hitam atau kita istilahkan sebagai anechoic. Nah, pada kasus-kasus trauma mestinya tidak boleh ada cairan di sini, tidak boleh ada cairan di sini ya. Kalau kita lihat ini adalah ginjal. Kalau ini liver, artinya ini adalah ginjal kanan. Nah, ada space yang disebut dengan Morrison space. Morrison space. Ini adalah space di mana bisa terisi, tergantung kalau dia misalnya penuh peritoneum, dia bisa terisi udara. Ketika dia ada cairan, baik itu cairan asites atau darah, maka dia bisa mengisi Morrison pouch. Nah, daerah-daerah ini yang mesti kita cari apakah ada cairan pasca trauma.
Yang sulit adalah ketika pasien itu asites tapi mengalami trauma abdomen. Kita tidak bisa membedakan apakah cairannya itu cairan asites pasien itu atau ada perdarahan. Jadi ada beberapa kekurangan dari USG. Jadi akumulasi cairan pada daerah organ yang mengalami cedera. Jadi misalnya yang cedera itu adalah liver, kalau kita lihat ada cedera liver, kita harus cari apakah ada akumulasi cairan pada daerah Morrison Potts tadi. Atau kalau cederanya pada lien, ya kita cari apakah ada lesi anekoik cairan pada recessus splenorenalis. Ya. Cairan berada pada posisi yang rendah. Jadi posisi-posisi rendah pada kafum abdomen itu adalah yang disebut dengan kafum Douglas pada daerah pelvis. Morrison Potts itu antara hepar dan ginjal kanan. Sedangkan recessus splenolenalis kalau kita lihat antara spleen dan ini mestinya bukan spleen, ini atau renolienalis ya, atau kita katakan juga sebagai recessus, sebutnya bukan lienalis tapi dia katakan juga sebagai splenic recessus atau juga ada yang mengatakan recessus splenorenalis. Nah, ini bukan splenorenalis tapi ini splenorenalis. Itu adalah daerah-daerah yang rendah sehingga mudah terjadi akumulasi cairan di situ ketika terjadi cedera organ solid intraabdomen. Ada 7 daerah rendah pada kafum peritoneum, ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah rex supramesokolik. Jadi lokasinya adalah di sini. Ini nomor 1. Ya, Morrison Potts. Kemudian left supramesokolik atau status splenorenalis, ya di sini ya. Ini 2. Kemudian pericolik gutter. Pericolik gutter itu dia berada di sini. Jadi di samping kolon itu di lateralnya itu ada space yang disebut dengan pericolik gutter atau cekungan di samping peri ya, di tepi dari kolon. Kemudian ada inframesokolik kanan, ini nomor 4 di sini. Nomor 4. Kemudian nomor 5 ada inframesokolik kiri. Nomor 5, kemudian ada pericolik gutter kiri, sama kalau yang di sebelah sini pericolik gutter kanan, yang ini pericolik gutter kiri. Kemudian pelvic cul-de-sac ada di sini atau kafum Douglas. Ya. 7 daerah rendah pada kafum peritoneum ini adalah tempat akumulasi cairan, di mana bila terjadi cedera organ solid ataupun terjadi asites. Ya. Kemudian kalau kita lihat gambar yang di samping ini sama juga, ini adalah gambar di mana terjadi perdarahan. Jadi perdarahan itu bisa terjadi di perikardial, ya, di jantung ini, terjadi di sini. Jadi ada perdarahan di bawah perikardium atau juga perdarahan di pleura, ya, efusi pleura, tetapi ini adalah perdarahan yang terjadi. Bisa juga di ini tadi perisplenic hemorrhage terjadi di recessus ya, splenorenalis atau juga terjadi di perihepatic space atau Morrison Potts atau di daerah di daerah cul-de-sac atau kafum Douglas. Ya. Ini adalah daerah-daerah rendah sehingga kita harus cari di situ ketika kita melakukan pemeriksaan USG. Teknik USG fast minimal ada 4 yang harus dilakukan scanning. Ya.
Jadi ini sebenarnya ada istilah 4P ya, 4P. P yang pertama adalah perikardium. Ini. Jadi transducer kita arahkan ke atas. Nanti akan kita dapatkan gambar jantung, nanti ada contoh di belakang ya, gambar jantung. Kemudian kita lihat di perikardium itu ada cairan atau tidak. Kalau ada cairan berarti kita curiga itu adanya perikardium effusion. Kemudian yang kedua adalah P yang kedua perihepatik. Jadi transducer kita letakkan di samping sini ya, di interkostal, kemudian kita arahkan ke bawah, maka kita akan nanti akan dapatkan gambaran antara heper dan ginjal kanan. Kemudian P yang ketiga adalah perisplenic. Perisplenic artinya transducer kita letakkan di sisi kiri, di interkostal kiri, kemudian diarahkan ke ginjal dan lien. Kemudian yang keempat adalah pelvic. Ya. Atau kita pakai istilah di sini RUG, right upper quadrant, left upper quadrant, dan pelvic view. Sama. Tapi untuk lebih memudahkan, kita singkat saja menjadi 4P. Itu teknik untuk pengambilan USG-nya. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa transducer USG itu ada yang bentuknya convex seperti ini, ada juga yang bentuknya flat. Ya. Ini arah sinarnya adalah ray, membentuk seperti ini. Kalau ini seperti ini, lurus. Yang convex ini ada yang mikro, ada yang makro, tapi untuk abdomen kita pakai frekuensinya 3,5 sampai 5 MHz. Sedangkan yang untuk superficial kita gunakan 10 atau 7,5 ya, 10 sampai 12 MHz. Semakin ke tinggi MHz-nya, semakin superficial. Jadi transducer yang convex dengan frekuensi 3,5 sampai 5 MHz kita gunakan untuk USG abdomen. Sedangkan flat yang ini kita gunakan untuk USG yang superficial. USG yang deep itu untuk organ-organ abdomen, sedangkan untuk yang superficial itu misalnya kita gunakan untuk USG tiroid, USG mame, USG testis, USG vaskuler ya, vaskuler. Ya. Jadi pemilihan probe itu penting ya. Karena kalau kita salah memilih probe, kita tidak bisa melihat kedalamannya. Untuk ini 7,5 sampai 10 cm masih bisa. Ini kurang dari sekitar 3 cm, jadi berbeda penggunaannya ya. Kita lanjutkan lagi. Ini teknik yang pertama tadi, posisi probe-nya seperti ini ya. Probe-nya ini probe curve ya, 3,5 sampai 5 MHz. Kita arahkan ke atas ke arah jantung, maka akan kita dapatkan gambaran seperti ini. Ini adalah gambaran tadi pericardial view ya, pericardial view atau subxivoid view. Gambar yang disebutkan seperti ini. Ini adalah jantungnya seperti ini. Ya. Normal dia tidak ada warna hitam atau anekoik di
antara heper dan jantung atau di perikardium, di bawah perikardium. Karena ini arahnya ke atas, livernya di sini, jantungnya di sini, jantungnya di sini, maka kita akan mendapatkan gambar liver dan jantung. Ya, seperti ini. Ini normalnya. Nanti kita lihat bagaimana kalau terjadi kelainan. Ya. Jadi ada liver di bagian atasnya, gambarnya ini ada jantung. Nah, ini adalah kelainan yang kita jumpai. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, ya, ini ada anechoic, ini ada anechoic. Ya. Normalnya dia seperti ini. Tidak ada cairan atau lesi anechoic di perikardium. Ini namanya pericardial effusion. Ya. Itu. Contohnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya. Ini juga gambaran normal tadi. Ini liver, ini jantung. Saya kira kita sudah bahas di depan. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik perihepatik, ya, atau right upper quadrant view. Jadi posisi transdusernya seperti ini, ya, kita arahkan ke medial, ya, maka akan kita dapatkan gambar seperti ini. Ya. Yang kita bisa dapatkan adalah ini adalah pleura, kemudian ini adalah liver. Yang merah ini diafragma dan pleura parietalis, ya. Di atas liver ini ada diafragma, di atasnya lagi ada, mestinya tapi tidak bisa kita lihat, ada pleura parietalis. Kemudian yang ini adalah ginjal. Yang perlu kita perhatikan adalah apakah di bawah diafragma ini ada cairan, apakah di Morrison pouch ini antara liver dan ginjal kanan ada cairan, dan juga yang perlu kita perhatikan adalah apakah ada cedera pada livernya itu sendiri. Ya. Gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini adalah contoh ketika terjadi perdarahan yang terlihat di Morrison pouch. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, ini ada cairan, ada lesi anechoic di antara ginjal kanan dan hepar. Jadi kalau seperti ini kita katakan tampak lesi anechoic, atau artinya itu adalah suatu cairan yang berada di Morrison pouch. Kalau ini adalah kasusnya adalah kasus trauma abdomen, patut kita curigai itu adalah hemoperitoneum. Tetapi kalau tidak ada riwayat trauma abdomen, ini adalah suatu asites atau adanya cairan di kafum peritoneum. Tergantung dari klinisnya. Ya. Kemudian efusi pleura bisa juga kita lihat pada posisi RUG tadi, ya, posisi RUG atau posisi perihepatik tadi. Jika ada cairan ini, jadi yang ini tadi adalah diafragma, ya. Di atas diafragma berarti dia adalah kafum pleura. Jadi kalau di atas diafragma ini kita temukan adanya lesi anechoic, artinya terjadi efusi pleura. Kalau kasusnya adalah kasus trauma, kita patut curigai ini adalah suatu hematotorak. Demikian juga dengan ini, ya. Ini adalah bayangan paru. Sedangkan ini adalah cairan di atas diafragma. Jadi ini adalah suatu efusi pleura.
Sama ya, ini juga infusi pleura ya. Intinya kalau kita lihat di atas diafragma, berarti dia meskipun dia letaknya di bawah gambarnya, tetapi posisinya adalah lebih di atas dari hepar, karena kita tadi kan ngambilnya arahnya ke atas ya. Kemudian teknik yang berikutnya adalah apa yang disebut dengan perisplenic atau left upper quadrant ya, LUQ atau perisplenic. Arah probe-nya seperti yang terlihat di gambar ini, kita arahkan ke sana ya. Ini kepalanya di sini, ini kaki. Kemudian gambar yang terjadi seperti ini ya. Jadi ini lien, kemudian ini ginjal kiri, kemudian di sini ada diafragma. Jadi yang kita lihat, apakah ada cairan di bawah diafragma atau subdiafragma space atau subphrenic space. Kemudian kita lihat apakah ada cairan di antara ginjal dan lien ya, yang disebut dengan recessus splenorenalis ya. Itu yang kita cari. Nah, seperti ini. Untuk pengambilan yang LOG itu agak lebih menantang ya, lebih challenges ya, karena berbeda dengan yang di hepar. Di hepar itu begitu kita tarik nafas, maka hepar akan sedikit ke bawah ya, kita bisa lihat ginjal dengan baik. Tetapi kalau pada sisi kiri, ketika kita minta pasien tarik nafas yang banyak, justru nanti kita akan terganggu oleh adanya colon descendant. Jadi emang ini agak lebih sedikit harus dengan teknik. Kalau dengan pasien supine itu tidak bisa, kita lihat pasien kita minta untuk miring, kita ambil sedikit dari posterior ya, dari linea axillaris posterior. Tekniknya seperti itu. Kemudian yang bisa kita dapatkan sama ya, pada teknik LUG ini kita lihat adanya cairan bebas di recessus splenorenalis ya, antara lien dan ginjal kiri. Atau kita lihat juga di sini ada cairan di atas diafragma, berarti ini efusi. Ini adalah asites atau hemoperitoneum kalau kasusnya adalah suatu trauma abdomen ya. Ini masih di atas diafragma. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sama juga ya. Ini kita lihat adanya cairan di subdiafragma. Artinya ini terjadi hemoperitoneum. Dan tadi yang keempat adalah di sini ya. Yang keempat itu pelvic ya, pelvic view ya. Arah probe-nya seperti yang terlihat pada gambar ya. Kemudian kita bisa dapatkan ini adalah bladder atau VU ya. Normalnya akan seperti ini. Nah, kita lihat nanti apakah ada cairan di tepi-tepi dari bladder tadi, kayak di cavum 12 seperti ini ya. Kalau lihat gambaran ini adalah seorang perempuan ya, karena di sini ada bladder, di sini ada uterus. Nah, cairannya berada di sini. Ini yang kita lihat ini adalah cairan. Ini ya, blood in Douglas spots atau adanya darah di cavum 12 seperti itu. Jadi
Empat teknik tadi harus kita kuasai, ya. Arahnya ke atas ke perikardium, arahnya di samping kanan ke perihepatik, di samping kiri itu perisplenik, dan di pelvic itu kita mencari perdarahan di album Douglas. Tekniknya seperti ini namanya potongan sagital, ya. Maka gambarannya adalah seperti ini. Ini bladder, ini uterus. Kita cari apakah ada cairan di sekitar uterus. Ya. Nah, ini contoh terjadinya perdarahan pada daerah pelvis. Ya. Ini kita lihat di sini ada fluid, lesi anechoic, ya, di album 12. Di sini juga ada fluid, ya. Di sini bladder. Ya, normalnya mestinya tidak ada cairan, ya, rapat, ya, antara VU dan uterus itu tidak ada cairan. Tapi pada kasus di bawah ini antara VU dan uterus dia ada cairannya, kemudian di bawah uterus, ya, itu juga ada cairannya. Ini menunjukkan adanya cairan bebas di daerah album 12. Kapan USG fase dikatakan positif? Sebenarnya USG fase itu ada skor-skornya, ya, ada buang skor, ada Kensi skor, tapi saya tidak perlu bahas karena itu mungkin di USG fase yang advance, ya, mungkin levelnya adalah level residen, tetapi ini saya memberikan basic-basic saja untuk fase, sehingga kita tidak perlu belajar skor-skornya. Prinsipnya dikatakan fase itu positif jika cairan di perikardium atau 1 dari 4 pintu abdomen kita temukan, ya. Adanya begitu kita temukan salah satu 4 pintu tadi, 4 view tadi, dan atau kita temukan cairan di perikardium, itu dikatakan fase positif. Kemudian negatif jika tidak dijumpai adanya cairan, dan indeterminate apabila jika tidak bisa mengevaluasi salah satu dari 4 pintu abdomen atau kita masih ragu-ragu. Cairan dengan volume minimal akan terakumulasi pada pelvis atau di dekat organ yang cedera. Jadi yang perlu kita perhatikan ketika kita lihat adalah cedera lian, maka yang harus kita cari dulu adalah rhesus sphenorenalis. Ketika kita curiga ada cedera pada hepar, maka yang kita cari dulu adalah pada Morrison Potts-nya. Jadi cairan-cairan itu akan berada pada daerah terendah di sekitarnya. Jika volumenya lebih dari 500 mili, maka cairan terdeteksi di perihepatik dan di perisplenic space. Hasil penelitian FAS dapat mendeteksi cairan berkisar 250 sampai 620 mili. Ya, atau lebih tentunya, ya. Yang perlu kita ingat juga bahwa tidak terlihat adanya cairan bukan berarti tidak ada cedera. Bisa saja tidak cukup untuk dapat terlihat oleh karena volume cairan atau perdarahan yang sedikit, atau cairan itu berada di tempat yang sulit terlihat, misalnya tertutup udara usus. Jadi yang perlu adik-adik ketahui bahwa yang mengganggu pemeriksaan USG itu adalah udara. Jadi pada orang yang misalnya dia ileus obstruktif itu atau meteorismus itu kalau di USG abdomen setengah mati, ya, karena udara itu menyebabkan reverberasi atau pemendaran dari reverberasi. Jadi ultrasound yang kita dari probe, ya, itu akan dikacaukan oleh adanya udara, sehingga kita tidak bisa melihat dengan baik adanya cairan jika sinar ultrasound itu terhalang oleh adanya udara. Kemudian yang mengganggu juga adalah lemak. Jadi pada orang gemuk itu lebih sulit kita mendapatkan gambar yang baik oleh karena adanya lemak yang cukup tebal, ya.
Kemudian cairan bebas tidak selalu darah, bisa saja dia urin. Jadi misalnya pada trauma daerah pelvis ya, daerah pelvis bisa terjadi ruptur pada daerah dom dari vesika urinaria sehingga darah itu masuk ke dalam kafum peritoneum. Jadi kalau kita lihat ini VU ya, misalnya ini VU, ini perut, ya, ini tulang belakangnya. Jadi ini depan, ini belakang. Untuk peritoneum itu melapiskannya di sini. Oh, ya. Jadi kalau yang ruptur itu di daerah belakang di sini, ini misalnya dia ruptur VU-nya, maka cairan itu akan masuk ke dalam kafum peritoneum. Ya. Maka sama juga kita jumpai adanya cairan di kafum peritoneum di antara usus-usus. Nah, ternyata dia akibat dari ruptur dari vesika urinaria yang intraperitoneal. Tetapi jika yang ruptur itu adalah di daerah anterior, kita pakai biru. Jadi kalau yang ruptur itu di daerah sini, cairan itu tidak masuk ke kafum peritoneum, tapi dia akan berkumpul di daerah depan. Oh, saya nggak jelas ya, daerah sini ya. Dia tidak masuk ke kafum peritoneum. Makanya kita harus tahu anatomi di mana peritoneum itu melapisi vesika urinaria. Tidak semua ruptur vesika urinaria cairannya masuk ke kafum peritoneum, tergantung dari dia intraperitoneal atau dia ekstraperitoneal. Kemudian bisa juga selain urin, bisa juga asites, ya, atau bisa juga amniotic fluid, atau cairan usus, atau ruptur kista. Ya. Kita teruskan. Kelebihan vas. Ya. Kelebihan vas adalah tadi sudah disinggung di depan bahwa pemeriksaan USG ini bisa dilakukan di mana saja. Artinya bisa dilakukan di IGD, di ruang emergensi. Tidak perlu pasien itu dibawa ke lain tempat, ya, seperti CT scan. Nah, tapi khusus untuk USG bisa dilakukan di ruang emergensi. Waktu yang diperlukan juga cukup singkat ya untuk yang sudah terlatih. Untuk mencari cairan di intraabdomen itu hanya membutuhkan waktu 1 sampai 25 menit. Ya. Cukup singkat. Kemudian dapat diulang. Jadi kalau kita ragu-ragu apakah itu ada perdarahan atau tidak, kemudian untuk evaluasi yang serial, misalnya saat ini HP-nya masih 10, tiba-tiba kok HP-nya drop menjadi 9 atau 8, maka kita bisa ulang dengan cepat jika ada alat USG di situ, di emergency room. Beda kalau dia di CT scan, pasien harus dibawa ke tempat CT scan dengan keadaan yang tidak stabil, itu juga akan menimbulkan resiko terhadap pasien. Kemudian yang keempat adalah tidak invasif, artinya tidak ada tindakan yang invasif terhadap pasien. Beda dengan CT scan, karena gold standar dari CT scan untuk trauma abdomen adalah CT scan dengan kontras. Artinya kita harus memasukkan cairan melalui intravena kontras, sehingga itu termasuk tindakan yang invasif. Kemudian biayanya relatif murah ya, dibandingkan dengan penggunaan CT scan. Meskipun sekarang dengan BPJS mestinya pasien tidak perlu memikirkan biaya lagi, tetapi betul-betul apa yang dilakukan pemeriksaan radiologi itu sesuai dengan indikasi. Jika memang bisa didiagnosis dengan USG, kita coba lakukan USG, tapi jika kita ingin lebih detail lagi untuk kasus-kasus trauma organ solid intraabdomen, kita lakukan CT scan tanpa melihat biayanya berapa. Yang penting itu adalah untuk kepentingan pasien. Ya. Kemudian kekurangan vas, yang pertama
kita sulit membedakan tipe cairan, ya. Apakah itu asites, apakah itu urin, apakah itu perdarahan, itu kita tidak bisa membedakan. Kita hanya tahu bahwa ada lesi anekoik atau cairan di intraabdomen. Kemudian sulit membedakan lokasi perdarahannya, ya. Lokasi perdarahan sebenarnya kalau dia cukup banyak, kita bisa menentukan, ya, cukup besar. Misalnya ada cedera liver yang terlihat jangan jelas, ada laserasi, itu kita dengan mudah bisa memastikan lokasi sumber perdarahannya. Atau ada cedera pada lian, tapi seringkali kita juga tidak menemukan sumber perdarahannya dari mana, meskipun kita temukan adanya perdarahan di intraabdomen, ya. Sama ini cedera organ solid. Kemudian tidak dapat menginflasi retroperitoneum. Jadi kita tahu bahwa lapisan di perut itu kita bagi intraperitoneum, bukan lapisan, ya. Organ-organ itu ada yang kita bagi organ di intraperitoneum dan organ di retroperitoneum. Jika cederanya di retroperitoneum itu relatif lebih sulit, ya. Ginjal bisa kita lakukan pemeriksaan USG, tetapi sensitifnya rendah, ya. Ada literatur yang mengatakan untuk ginjal, untuk mencari adanya cedera itu kurang lebih 50% itu miss, ya, karena dia terletak di retroperitoneum, ya. Meskipun seringkali juga kita dengan mudah bisa mendapatkan adanya cedera pada ginjal, misalnya pada subkapsular hematom atau laserasi yang cukup jelas pada ginjalnya, sehingga dia sampai menyebabkan robekan pada pelvis renus dan sebagainya. Ya, tapi prinsipnya kalau organ-organ di retroperitoneum itu sudah kita evaluasi. Organ-organ retroperitoneum itu selain ginjal adalah pankreas, kemudian kolon ascendent dan kolon descendent. Kemudian ada faktor penyulit jika ada emfisema subkutis atau pasien gemuk, ya. Jadi contoh di sini, ini adalah contoh adanya emfisema subkutis. Jadi adanya udara bebas di bawah kulit. Ketika probe-nya itu kita letakkan di atasnya, maka kita tidak bisa mendapatkan gambaran dengan baik organ-organ di bawahnya. Jadi kita lihat kalau ada krepitasi, artinya ada udara di subkutis. Itu kalau kita tempel USG, ya kita akan kesulitan, karena sinar USG-nya tadi kan direverberasikan atau dipendarkan, sehingga kita tidak mendapatkan gambaran yang baik. Atau pasiennya ileus. Ada pasien ileus seperti ini, ketika kita melakukan USG juga akan kesulitan, ya. Atau pasiennya gemuk, ya, seperti ini, gemuk besar. Jadi kita lebih mudah melihat organ-organ intraabdomen jika pasiennya tidak terlalu gemuk, ya. Kurus atau sedang-sedang saja itu lebih mudah untuk kita lihat. Itu kalau gemuk, lemaknya tebal, itu juga mengganggu pemeriksaan USG. Kemudian operator dependent. Jadi pemeriksaan USG ini operator dependent, the man behind the gun, ya. Siapa yang berada di balik alat? Sama-sama alatnya, tetapi yang satu berpengalaman, yang satu kurang berpengalaman, itu juga bisa mempengaruhi. Yang satu bisa melihat, yang satu tidak bisa melihat. Jadi sangat tergantung dari operator dependent. Beda dengan pemeriksaan ex fototorak, ya. Kalau ex fototorak, ronsen torak, semua orang bisa melihat gambar yang sama. Tapi kalau USG itu yang melakukan yang tahu persis, ya. Jadi makanya saya tidak pernah membaca USG yang diperiksa oleh sejawat lain. Kalau fototorak itu kita masih bisa dimintain second opinion, ya, atau CT scan. Tetapi kalau USG itu kita tidak bisa membaca USG yang dikerjakan oleh orang lain. Karena bisa jadi ada batu, tetapi yang melakukan USG tidak menemukan, ya kita katakan tidak ada batunya, padahal belum tentu juga. Jadi betul-betul kalau USG itu skill dan pengalaman itu mengaruhi juga, ya. Kemudian interposisi dengan udara usus, yang tadi sudah saya sampaikan, jika pasiennya itu ileus obstruktif, maka akan kesulitan untuk melihat organ-organ di bawahnya.
pitfall dan keterbatasan adanya cairan sebelumnya, jadi sudah saya sampaikan, misalnya pasiennya itu dia sirosis hepatis yang asites, atau misalnya karsinoma ovarium yang dengan asites mengalami kecelakaan. Nah, itu kita tidak tahu apakah cairannya itu cairan karena asites, karena urusan patologis lain, atau karena trauma. Atau kebetulan pasien itu sedang dilakukan peritoneal dialisis, ya. Itu juga ada cairan di situ, sehingga kita tidak bisa membedakan. Kemudian pelvic fluid collection pada wanita juga terbatas, karena kasus-kasus misalnya pada PID, pelvic inflammatory disease, itu juga ada cairan di situ, dan juga kesulitan membedakan apakah ini cairan karena proses inflamasi atau cairan oleh karena adanya trauma. Khusus yang terisi banyak cairan juga mengganggu juga. Atau echogenic clot, jadi darah itu ada umurnya. Kalau darah itu umurnya masih baru, maka akan kelihatan sebagai suatu lesi yang anechoic. Tetapi kalau darahnya itu sudah berumur, misalnya sudah 2 minggu, ya kan, perdarahan itu ada perdarahan hiperakut, akut, subakut, kronik. Kalau perdarahan itu sudah kronik, maka perdarahan itu akan terjadi bekuan, namanya clotting, sehingga darah yang mestinya itu anechoic, cair, itu dia menjadi ekogenik, artinya dia tidak betul-betul anechoic, tetapi ada ekogenisitas di dalamnya. Cedera organ intraabdomen, ya, jadi bisa organ yang berongga, bisa juga organ solid, atau bisa juga cedera pada vaskuler, ya. Tergantung di mana organ itu biasanya mengalami trauma dan efeknya yang ditimbulkannya. Jadi jenis-jenis injury pada organ solid itu yang pertama adalah kontusio. Kontusio itu tidak berbatas tegas, ya, hanya terlihat ekogenik, area yang ekogenik. Tidak jelas kalau kontusio itu. Tapi kalau subkapsular hematom jelas dia ada perdarahan di bawah kapsul. Jadi kalau hepar itu namanya kapsul Gleason. Itu jika subkapsular hematom berarti ada robekan pada hepar, tetapi akumulasi cairan itu masih di bawah kapsul Gleason, di bawah kapsul. Itu namanya subkapsular hematom. Dan intraparenkim hematom berarti ada robekan, ada laserasi pada parenkim, ya. Itu akan terlihat sebagai area yang hiperechoic. Kemudian laserasi juga ada robekannya, ada garis linear batas tegas hiper dan hiper atau hipoechoic area, ya. Tergantung apakah laserasinya itu menyebabkan space atau jarak yang cukup lebar. Kalau jarak yang cukup lebar berarti di tengahnya ada perdarahan, akan terjadi hypoechoic area. Kemudian multiple laceration atau vascular injury. Nah, ini yang perlu kita waspadai juga, karena begitu ada vascular injury berarti akan terjadi perdarahan yang sulit untuk dihentikan. Ini adalah kategori liver injury. Ini sebetulnya gold standarnya adalah dengan pemeriksaan CT scan dengan kontras, bukan dengan USG. Karena untuk mengukur kurang dari 10%, 10-50%, 1-3 cm, itu akan lebih baik dengan menggunakan CT scan dibandingkan dengan USG. Jadi ini adalah parameter-parameter yang diukur dengan pemeriksaan CT scan dengan kontras. Ini juga, ya, nanti bisa dibaca sendiri bahwa kategori cedera lien itu ada 5, ya. Ini adalah gradingnya sama. Jadi ada grading hepar, ada grading lien, ada grading dari ginjal. Ya, ini adalah contoh dari laserasi hepar dan hematom. Jadi kalau kita lihat ini adalah gambaran USG normal. Kemudian di sini kita temukan adanya lesi hiperechoic. Kemudian ada lesi hipoechoicnya, ini linear, ini berarti laserasi.
ada laserasi disertai dengan perdarahan. Atau kita temukan juga hanya suatu lesi hiperekoik yang tidak berbatas tegas ya. Ini misalnya pada hematom intraparenkim, berarti terjadi perdarahan di intraparenkimnya. Ya, ini masih laserasi pada hematom ya. Bandingkan USG dan CT scan. Dengan CT scan dengan kontras kita bisa melihat jelas ya, ini ada parenkim yang ini parenkim dengan kontras yang kita lihat ginjalnya putih, ini berarti dia ada kontrasnya. Kita menggunakan kontras. Aorta terlihat putih berarti dia ada kontrasnya juga. Nah, kita lihat mesti normal, ini yang normal, ini yang tidak normal. Ya. Lebih mudah melihat cedera organ solid itu dengan CT scan kontras dibandingkan dengan USG, tetapi ada kelebihan USG tadi ya, sudah saya jelaskan di depan. Ini sama, ini contoh hematom subkapsuler ya. Kalau kita lihat ini diafragma ya. Ini mestinya ini ada kapsulnya. Nah, terjadi perdarahan di sini. Terjadi perdarahan. Jadi perdarahannya masih di dalam atau di bawah dari kapsul hepar. Itu namanya subkapsular hematom. Ya, seperti itu. Kemudian laserasi lien, ya ini kita bandingkan antara pemeriksaan USG dan CT scan jauh lebih mudah dengan pemeriksaan CT scan. Jika pasiennya stabil, ya, tidak boleh pasien tidak stabil kita bawa ke CT scan tiba-tiba code blue ya, atau keadaannya memburuk, itu juga karena prinsip dari penanganan cedera adalah do not further harm, jangan memperparah keadaan ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kemudian hematom lien ya, ini kita juga bisa lihat ada perdarahan di baris splenic ya. Ini ada cairan di sini ya. Ini ada cairan juga, ini ada cairan di sini ya. Kemudian kita lihat ekogenitasnya parenkim lien ini tidak sama ya. Ini seperti ada hematom di sini ya. Lebih hiperekoik dibandingkan yang di daerah sini. Tuh. Kemudian laserasi lien sama, ini juga kalau kita perhatikan ya, ini ada laserasi di sini ya, seolah liennya terbagi menjadi dua ya. Kalau kita lihat di CT scan gambarannya seperti ini ya. Normalnya parenkimnya lebih hyperdense, tetapi ada area hypodense yang menunjukkan adanya cedera pada lien. Kemudian ini sama perinefrik renal hemato, renal laserasi ya. Jadi memang organ retroperitoneal termasuk ginjal itu meskipun bisa kita lihat dengan USG fast, tetapi sebetulnya kurang bagus ya. Tetapi tidak apa-apa untuk screening mencari cedera dengan USG dulu. Kalau kita ragu-ragu, kita lakukan CT scan. Ya. Pada kasus-kasus seperti ini, mesti kita juga lihat apakah ada hematuria. Ya. Kalau pasiennya itu hematuria, kita harus waspadai apakah ada cedera pada ginjal yang sampai ke pelvis, ya, sistem pielocalixes. Kalau dia ada cedera sampai masuk ke sistem pielocalixes, pasti dia akan terjadi hematuria atau urinnya berwarna merah. Tetapi kalau dia hanya masih subkapsuler seperti ini, mungkin saja dia tidak terjadi hematuria. Ya, kita juga harus lihat klinisnya.